Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Kita akan belajar cara membaca surat Al-Fatihah yang benar sesuai dengan makrotnya. Al-Fatihah ini hampir tidak ada tajwidnya selain mungkin mat arid lis sukun, yaitu yang akhir akhir ayat itu. Selain itu mungkin kayak seperti qalqalah, gunah, in gombi laguna itu tidak ada. Baik, ayat pertama yaitu alhamdulillahirabbil alamin, karena sebagian ulama khilaf yang manakah ayat pertama dalam surat Al-Fatihah, apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam ayat, dan yang lebih rajih adalah Bismillah ini tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah. Bahkan imam madhab Malikiyah itu memakruhkan membaca Bismillah, sedangkan madhab Syafi'i mewajibkan menjaharkannya, jadi Bismillah itu ikut. Sedangkan kebanyakan Salafi mereka mensirkan, ya kalau tidak salah ikut Imam Hambali atau apa, itu mereka mensirkan, tetap membaca Bismillah cuma mensirkan, tidak dibaca keras. Baik, pertama alhamdulillahirabbil alamin, dan ini ada dua huruf penting yaitu ain dan ha. Huruf ain ini terdapat 6 kali di dalam surat Al-Fatihah ini, karena huruf ain ini harus dibedakan dengan huruf hamzah yaitu a biasa dengan a, karena bisa merubah makna, seperti kata alim dengan kata alim. Kalau alim itu artinya mengetahui, kalau alim itu sakit. Seperti ayat adabun alim, itu artinya siksa yang menyakitkan, siksa yang pedih. Dan juga kata ta'lamun dengan ta'lamun, kata ta'lamun dalam surat An-Nisa itu artinya kalian sakit. Kalau ta'lamun kalian mengetahui. Harus benar betul caranya membaca ain dengan hamzah ini. Kemudian ha ini makrotnya hampir sama dengan ain, ha, cuma cara pengucapannya berbeda. Ha ini harus dibedakan karena kebanyakan orang itu masih membaca dengan huruf ko, ya. Ar-Rahmanir-Rahim itu kan pakai ko, bukan pakai ha. Seharusnya pakai ha. Ar-Rahmanir-Rahim itu pakai ha, ya. Karena perbedaannya itu juga sangat jauh. Kalau ko itu seperti kata himar, kalau himar pakai ha itu artinya keledai. Kalau khimar pakai ko itu artinya kerudung. Nah, beda jauh sekali kan. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini ada di sini ada huruf qaf. Qaf ini harus dibedakan dengan huruf kaf, ya, karena banyak orang membaca mustaqim pakai kaf, dan itu bisa merubah makna, walaupun kita tidak tahu arti mustaqim kalau pakai kaf. Yang benar pakai qaf kan. Kalau di beberapa kata yang pakai qaf dengan pakai kaf itu banyak, seperti kata raqib dengan raqib. Raqib yang artinya pakai kaf itu artinya mengendarai, kalau raqib artinya mengawasi. Kalau ayat innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah itu mengawasi kalian. Kalau pakai kaf kan, kalau tidak bisa pakai kaf, mereka pakai kaf. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Nah, itu artinya Allah menaiki kalian, Allah menunggangi kalian, kan artinya kan jadi menyimpang jauh. Makanya harus pakai qaf, harus bisa mengetahui makrotnya qaf dengan benar. Kemudian kata huruf shad, ya, shad, ada siratal mustaqim. Shad ini
Kalau ya mungkin kalau tidak bisa dibaca shot, belum bisa makrotnya shot, bisa dengan baca sin ya, karena banyak ayat itu seperti dalam surat Al-A'raf sama Al-Baqarah. Kalau surat Al-A'raf itu fil khalqi bastoh pakai shot, sedangkan dalam surat Al-Baqarah bastotan fil ilmi wal jism pakai sin. Jadi shot dengan sin itu mirip ya. Banyak ayat yang biasanya ditandai dengan di bawahnya shot kan pakai bastoh, misalkan di bawahnya shot, di atasnya sin, dan itu artinya pembacanya adalah dengan shot, tapi sinnya di atas itu huruf bantuan. Jadi boleh yang utama dibaca pakai shot, kalau tidak bisa pakai sin. Begitu aturannya tajwidnya. Jadi jangan shot itu jangan dibaca sin, itu malah keliru parah, salahnya itu parah, karena sin dengan shin itu bedanya jauh sekali. Dan juga kalau sin dengan shot itu bedanya sangat tipis ya. Kemudian huruf to pada shiratal mustaqim, huruf to-nya itu dan to itu sama ta itu harus dibedakan makrotnya, huruf to sama ta itu. Tapi kalau di Al-Fatihah itu mungkin kebantu sama to-nya itu kan difathahkan. Jadi kalau ta itu tidak mungkin, walaupun bacanya ta itu tidak mungkin baca o gitu. Jadi mungkin ada bantuan apa itu o gitu, karena makrot fathahnya to kan pakai o, kalau ta kan pakai a. Terus kemudian huruf dal ini beda jauh juga sama huruf dal ya, walaupun banyak ya tidak seberapa jauh sih, walaupun banyak yang beberapa kata itu kalau dal dibaca dal itu artinya bisa beda jauh ya, seperti kata dalil dengan kata dalil. Kata dalilun itu kan artinya kan rendah ya, rendah, hina. Kalau dalil itu artinya tuntunan, alasan, tuntunan dan sebagainya. Dalil petunjuk artinya. Kemudian makrotnya makrot huruf dot ini huruf spesial. Jadi huruf lambangnya huruf Arab ini adalah huruf dot itu, karena yang huruf dot ini gimana ya, agak susah gimana, karena membacanya itu lidah itu harus menempel di dua sisi gigi ini. Jadi gigi kiri sama gigi kanan ini harus kena lidah ini, harus kena. Itu makrotnya huruf dot. Kalau tidak bisa dua-dua gini ya mungkin salah satu menurut kebanyakan orang kan gitu, salah satunya dotnya gini, dot gini. Tapi kalau bisa dua-duanya ya bagus. Kemudian goin itu dot pada maghdubi alaihim waladhdallin itu. Kemudian goin ini bukan huruf G ya, kalau G kan goin gitu. Goin makrotnya itu hampir mirip seperti kok, cuma pengucapannya wo gitu ya. Mungkin kalau kita belajar itu harus sering mendengarkan murotal ya, harus sering mendengarkan murotal, dan kemudian kita juga mempelajari struktur tajwid, struktur makhorijul huruf. Jadi letak posisi mulut dengan posisi lidah itu gimana, dan juga itu tadi harus sering mendengarkan murotal, terutama murotalnya qiraahnya Imam Masjidil Haram, Imam Masjid An-Nabawi. Itu mereka ya hampir semuanya itu mereka sahih ya, hampir semuanya itu sahih bacaannya.
Dan kemudian saya contohkan bacaan cara membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan demikian, semoga kita dipermudahkan dalam mempelajari tajwid, dalam mempelajari Al-Quran, dan apalagi beserta tafsirnya. Wallahul musta'an, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.